Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Wa ba'du, qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, dengan rahmat serta hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sudah memasuki ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu fadilat Ramadan dari 10 yang terakhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini adalah pembebasan dari setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa dari neraka. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah, andai kita buat satu permisalan sederhana, seperti orang yang mencari mutiara di dasar laut. Semakin dalam lautan diselami, akan semakin besar kemungkinan untuk memperoleh dan mendapatkan mutiara-mutiara indah dan bernilai mahal. Seperti itu adanya bulan Ramadan ini, bahwa semakin akhir, semakin dalam kita beribadah, melakukan aktivitas ubudiyah di bulan Ramadan ini, maka akan semakin besar pula kemungkinan bahwa rahmat, hidayah Allah, maghfirah Allah, keberpihakan Allah, kebebasan Allah diberikan kepada kita dari nerakanya. Maka untuk itu jemaah yang dimuliakan Allah, untuk malam ini saya ingin memberikan satu renungan singkat untuk kita. Bagaimana kita menyikapi ibadah-ibadah kita di akhir-akhir Ramadan ini yang akan berlalu, tidak begitu lama lagi akan habis. Dia akan pergi meninggalkan kita. Ramadan itu berlalu sedemikian rupa sehingga khawatir kita kalau kita terjebak pada sebuah pesan Rasul yang beliau katakan, raghima anfu rajulin, kata beliau, celaka dan amat celakalah seseorang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi Ramadan, ketika dia diberi kesempatan hidup bersama dengan Ramadan, sama seperti kita hari ini, saat ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bersama dengan Ramadan sampai dengan Ashurul Awakhir ini, 10 yang terakhir Ramadan ini, masuk pada malam ke-21 malam ini. Nah, wa tamma ramadhana qabla ayyughfira lahu, kata beliau, dan nanti ada orang yang Ramadan usai, berlalu, habis dari kehidupannya, tetapi qabla ayyughfira lahu, tapi ada dosa-dosanya yang belum terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang celaka. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita memberikan permisalan sederhana.
agar kita lebih termotivasi dalam melaksanakan ibadah kita. Karena memang di Ashurul Awakhir ini memang kita semuanya fokus pada ibadah. Apapun yang kita lakukan selama Ramadan ini adalah intinya adalah ibadah. Tapi untuk kita ketahui bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, bahkan di bulan-bulan lain selain daripada Ramadan ini, bahwa ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang disebut namanya ibadah nafsiyah. Ada yang kedua namanya ibadah ijtimaiyah. Apa itu ibadah nafsiyah? Ibadah nafsiyah adalah sebuah aktivitas ubudiyah seorang hamba kepada Allah, tetapi ibadah itu peruntukannya adalah untuk dirinya sendiri secara pribadi, tidak terkait pada orang lain. Contoh, sholat misalnya yang kita laksanakan setiap saat, setiap waktu, bahkan itu di celah-celah yang fardu kita laksanakan yang sunnah, itu adalah ibadah nafsiyah. Artinya kalau kita sholat, kita akan mendapatkan sesuatu dari ganjaran sholat itu untuk diri kita. Kita puasa, puasa adalah ibadah nafsiyah. Kita zikir, ibadah nafsiyah. Kita berhaji, ibadah nafsiyah. Karena itu adalah ibadah yang peruntukannya untuk kita. Kita kerjakan, kita dapat untung dari Allah. Tidak kita kerjakan, maka kita akan mendapat rugi, bahkan diberi ganjaran dosa oleh Allah. Nafsiyah namanya. Tapi ada ibadah yang ijtimaiyah. Ibadah yang perolehan dari ibadah ini tidak hanya pada pelaku ibadah itu sendiri, tapi ada keterkaitannya dengan pihak lain. Kita beribadah misalnya, contoh zakat, sedekah dan zakat misalnya. Secara hukum lepaslah tanggung jawab dan kewajiban kita kepada Allah. Tetapi di balik daripada kewajiban itu ada orang lain yang mendapat manfaat dari ibadah itu. Itulah orang-orang fakir dan miskin yang terkena oleh karena ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang cerdas di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, ketika orang memperhitungkan bahwa ibadah yang ia lakukan ini ada keseimbangan di antara nafsiyah dan ijtimaiyah ini. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadis beliau yang kita sudah ulang-ulang hadis itu, man shoma ramadana imanan wahtisaban. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan dasar keimanan, wahtisaba, dan penuh perhitungan. Apa perhitungannya? Antara lain ini yang dimaksudkan. Perhitungannya, kita menghitung, menimbang, mengira berapa banyak ibadah nafsiyah yang saya lakukan selama satu hari Ramadan hari ini, dan berapa pula banyak ibadah ijtimaiyah yang saya barengi dengan nafsiyah itu. Coba kita hitung. Kita akan diberi kecerdasan oleh Allah untuk pandai berhitung, pandai menimbang-nimbang, pandai mengira. Mari kita hitung. Mana besar nafsiyah atau ijtimaiyah yang kita lakukan dalam satu ibadah kita satu hari. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini keseimbangan ini yang kita harus cerdas mencikapinya. Ada hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang keseimbangan ini. Menyangkut dengan ibadah itu, beliau katakan, al-jannatu mushtaqun li arba'ati nafar. Kata beliau SAW, surga itu katanya amat sangat rindu kepada 4 golongan manusia. Kenapa bukan 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya? Rasul katakan 4 golongan manusia yang diridui oleh surga. Ternyata kalau kita sikapi ke-4 golongan ini, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di sana terlihat 2 diantaranya adalah ibadah nafsiyah dan 2 diantaranya yang lain adalah ibadah ijtimaiyah. Pertama,
hafizul lisan. Itulah orang yang mampu mengendalikan lisannya untuk tidak berbicara yang ucapannya atau kalimat yang keluar dari lisan ini ungkapan-ungkapan yang melukai perasaan orang lain. Tapi selayaknya ucapan yang keluar ini adalah ucapan yang menyejukkan orang lain, yang menenteramkan batinnya, yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka ibadah yang keluar dari ucapan mulut itu adalah sifatnya ijtimaiyah. Satu, karena terkait dengan orang lain. Yang kedua, kata beliau, selain orang yang hafidil lisan, orang yang mampu mengendalikan dan menjaga ucapan lidahnya. Yang kedua, talil Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah nafsiyah. Karena perintah membaca Al-Quran itu peruntukannya adalah untuk pribadi, untuk perorangan. Tapi tentang membaca Al-Quran, Bapak Ibu jemaah yang memuliakan Allah, saya ingin menekankan sedikit lagi. Di Ashrul Awakhir ini, mari membaca Al-Quran ini menjadi sebuah prioritas yang selamanya ini mungkin terabaikan oleh kita. Meskipun qiraatul Quran atau tadarus Quran atau talil Quran itu adalah ibadah nafsiyah, tetapi kita harus lihat ayat Al-Quran yang lain tentang bagaimana Allah menganjurkan hambanya untuk membaca Al-Quran. Bukankah kita sering mengenal ayat Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu, kata Allah, tanha, akan mampu mencegah orang pelaku sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sudah sangat sering mendengarkan ucapan ini. Tapi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita cermati beberapa kata sebelum kalimat itu, ayat itu tidak berdiri sendiri seperti itu, tapi ada ayat kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya ini yang menunjukkan ini, bahwa di sana Allah perintahkan watlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, kata Allah, apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab. Itu awal ayatnya itu. Berarti sebelum sholat ada satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah sholat itu. Harus baca Quran dulu, mengetahui tentang kandungan Al-Quran. Kemudian barulah dengan kandungan bacaan Al-Quran itu kita mampu mendapatkan manfaat, bahwa sholat yang kita kerjakan itu akan memberi pengaruh mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tentang membaca Al-Quran. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, bahwa selain daripada orang yang menjaga lisan, membaca Al-Quran, wa tu'imul ji'an, itu orang kelompok yang ketiga yang dirindui oleh surga. Itulah mereka yang memberi makan bagi orang-orang yang tengah dalam keadaan lapar. Orang yang memberi makanan kepada mereka yang satu hari belum tentu terisi perutnya dengan makanan. Orang yang menjerit batinnya karena memang dia ada sesuatu yang tidak nyaman hidupnya karena berserba kekurangan. Boleh jadi ada orang yang kekurangan soal makanan, tapi boleh jadi di sisi lain kekurangan sebagian orang adalah bukan makanan yang kurang, tetapi pendidikan, pengajaran, nasihat yang ia butuhkan. Oleh karenanya, memberi makan kepada orang yang miskin, yang lapar, sama nilainya dengan memberi pelajaran, pendidikan, pengajaran, nasihat
kepada orang yang butuh nasihat, itu maknanya adalah wa tu'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Terkait dengan orang yang lapar, Al-Quran memberikan isyarat kepada kita bahwa wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'iri wal mahrum. Ini ayat ini menjadi sesuatu yang penting amat sangat untuk direnung oleh banyak orang, karena ada yang sering terabaikan di sini. Allah katakan bahwa di dalam harta yang kamu punya sebagai anugerah pemberian Allah, ada hak-hak tertentu orang lain. Itulah dia hak yang begitu jelas untuk orang sa'il dan mahrum. Ada dua kelompok manusia yang punya hak dengan harta yang kita miliki hari ini. Saya punya gaji, tapi orang sa'il dan orang mahrum ada haknya di gaji yang saya punya. Saya punya harta kekayaan, tapi orang sa'il dan mahrum ada hak di harta yang kita miliki yang mesti harus kita tunaikan. Siapa itu sa'il? Sa'il adalah orang yang berkekurangan. Ia nampakkan kekurangannya itu kepada orang lain. Ia tadahkan tangannya. Yang kita begitu lihat banyak di pinggiran-pinggiran jalan, di perempatan-perempatan jalan, di SPBU, dan di mana-mana tempat ada orang yang menadahkan tangannya, meminta bantuan dan pertolongan, uluran tangan orang-orang yang mampu. Itulah orang sa'il. Dan itu jelas, nyata adanya, dan sering kita lihat. Bahkan kita abaikan terkadang. Tetapi ada satu kelompok lagi yang lebih terabaikan oleh kita, yang belum tentu tahu kita dan di mana dan kapan kita pernah berhubungan dengan mereka, padahal mereka punya hak dengan harta yang kita punya. Itulah dia mahrum. Mahrum itu adalah orang yang berkekurangan, amat sangat berkekurangan. Mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir, kaum du'afa. Tetapi ia menyembunyikan kefakirannya, dia menyembunyikan kemiskinannya. Biarlah ia menderita perasaan, tetapi namun untuk memberitahu dan meminta tolong kepada orang lain, ia tidak lakukan demi menjaga harkat martabat manusia sebagai seorang muslim. Ini yang sering terabaikan oleh kita. Kita kurang peka terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar kita, terhadap golongan kelompok yang kelompok yang ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ibadah puasa yang kita kerjakan selama Ramadan ini seharusnya bisa mengantarkan kita kepada kepekaan perasaan ini, untuk kita mampu melihat siapa sebetulnya orang-orang fakir, orang miskin, kaum du'afa yang sifatnya sa'il, dan siapa pula mereka orang-orang fakir, miskin, kaum du'afa tapi mahrum yang ada di sekitar kita. Harus kita ketahui. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itulah wa tu'imul ji'an, kelompok ketiga, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan memberi makan kepada orang yang lapar itu adalah ibadah ijtimaiyah. Sedangkan yang terakhir adalah wa shaumu Ramadan, adalah orang yang berpuasa Ramadan yang dirindukan oleh surga. Dan ketahuilah, kita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, ibadah kita adalah ibadah yang sifatnya nafsiyah, bukan ijtimaiyah. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, sambil kita beribadah, mari kita cerdas dalam menyikapi ibadah ini dengan 4 sikap, bahwa dalam beribadah kita harus bekerja dan beramal keras. Kalau orang sekarang bilang kerja keras. Dalam beribadah kita harus cerdas. Bagaimanapun kita harus penuh perhitungan dan pertimbangan. Tetapi kita harus juga beribadah, beramal dengan tuntas. Tidak boleh beramal asal sekedar jadi. Tetapi betul-betul berkualitas amal yang kita kerjakan. Di samping kita harus tutup amal kita setiap saat. Apakah itu amal yang sifatnya nafsiyah, bahkan itu ijtimaiyah, harus
ibadah yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Berarti amal cerdas, amal keras, kerja keras, amal tuntas, dan amal ikhlas. Inilah yang mengantarkan kita kepada Ashrul Awakhir ini, ibadah yang bisa kita memperoleh fadilat-fadilat yang luar biasa, termasuk diantaranya adalah pembebasan kita dari api neraka. Inilah barangkali kajian singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada kesempatan besok pagi kita akan lanjutkan kembali tentang kajian-kajian ini. Semoga lebih bermanfaat kepada kita dalam rangka termotivasi jiwa kita masing-masing untuk pelaksanaan ibadah di Ashrul Awakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.